Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikaela Cherry Mamuraja. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi tentang kalor dalam penerapan hukum fisika. Sebelum masuk ke dalam rumus dan hitung-menghitung, marilah kita mengetahui apa itu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Perpindahan adalah perubahan posisi pada benda. Perpindahan panas atau dikenal juga menjadi perpindahan kalor ialah berpindahnya kalor dari benda menggunakan suhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah yang terjadi secara alami. Perpindahan ini mengakibatkan terjadinya percampuran suhu asal kedua benda tadi. Jenis-jenis konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara disertai perpindahan zat perantaranya. Dan radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Manfaat dan penerapan. Manfaat dan penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu contoh terjadinya konduksi. Tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Contoh terjadinya konveksi. Gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh terjadinya radiasi. Panas matahari sampai ke bumi, walau hanya melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Sekarang kita masuk ke dalam rumus. Rumus konduksi, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan K dikali A besar dikali delta T per L. H sama dengan laju perpindahan kalor, Q sama dengan kalor, T sama dengan waktu perpindahan kalor, K sama dengan koefisien konduktivitas termal, A sama dengan luas penampang penghantar, L sama dengan panjang penghantar, dan delta T adalah perbedaan suhu kedua ujung penghantar suhu. Contoh soal konduksi. P yang ujungnya bersuhu 10 derajat Celcius disambung dengan logam Q yang bersuhu ujungnya 115 derajat Celcius, seperti gambar berikut. Konduktivitas temal logam P adalah 2,5 kali dari konduktivitas temal logam Q. Jika luas penampang kedua batang sama, maka suhu sambungan antara logam P dan Q adalah penyelesaian soal. Karena kita sudah mengetahui konduktivitas temal logam P yaitu 2,5, maka kita masuki 2,5 kaki dikali TS min TP sama dengan kaki dikali TQ min TS. Karena kita mendapatkan kaki pada kedua sama dengan, jadi kakinya kita coret. Menjadi 2,5 dikali TS min 10 sama dengan 115 min TS. 2,5 dikali TS min 25 sama dengan 115 min TS. 2,5 TS plus TS sama dengan 115 plus 25. 3,5 TS sama dengan 140. TS sama dengan 140 per 3,5 sama dengan TS yaitu 40 derajat Celcius. Rumus konveksi. H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A besar dikali delta T. Contoh soal terjadinya konveksi. Suhu udara dalam sebuah ruangan yaitu 20 derajat Celcius.
sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 dikali 10 pangkat min 1 kalor per sekon meter persegi Celcius. Penyelesaian soal. Diketahui delta T sama dengan 10 derajat Celcius. A sama dengan 1,5 meter persegi, H sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 1 kalor per sekon meter persegi derajat Celcius. Ditanya, Q per T. Jawab, Q per T sama dengan H dikali A besar dikali delta T. Q per T sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 1,5 dikali 10. Q per T sama dengan 7,5 dikali 1,5. Hasilnya 11,25 kalor per sekon. Rumus radiasi. H sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali AT pangkat 4. Contoh soal terjadinya radiasi. Pada suhu 2000 K, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 K? Penyelesaian soal. H1 per H2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. 480 per H2 sama dengan 2000 pangkat 4 per 3000 pangkat 4. 480 per H2 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 480 per H2 sama dengan 16 per 81. 480 dan 16 bisa kita coret. Menghasilkan H2 sama dengan 30 dikali 81. Hasilnya 2430 Joule. Setelah kita mengetahui pengertian, rumus, dan beberapa contoh soal pada kalor, kita dapat menyimpulkan bahwa perpilihan kalor memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan termal di lingkungan sekitarnya. Proses ini dapat terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, serta memiliki aplikasi dalam berbagai situasi, mulai dari pendinginan mesin hingga kenyamanan termal dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengetikan dalam PPT ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.